Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu anggota PCP Jabar Vietnam yang telah masuk kepada room pada sesi 1 Terima ini. kasih dan Terima kasih dan selamat datang juga kepada Ibu Ibu Instruktur. Instruktur. Salam sejahtera untuk kita semua sebelum memulai acara. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Halimah selaku host. Kemudian ada Ibu Deis selaku moderator yang akan membuka jalannya presenter serta memandu sesi tanya jawab atau diskusi, dan Bapak Nur Hamzah selaku narasumber yang akan menyampaikan materi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator Ibu Deis. Terima kasih Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ibu host, Ibu Nur Halimah yang telah menyediakan roomnya untuk kegiatan kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di VCT 6 grup Jabar. Pada sesi ini kita akan belajar atau akan membahas tentang menulis sebagai strategi belajar matematika yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Nur Hamzah MSI MP Mat. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu host, Ibu Nur Halimah, dan Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bagi sedikit ilmu tentang matematika. Topik dalam hari ini itu fokus kepada menulis sebagai strategi belajar matematika. Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan belajar bersama tentang hal tersebut. Semoga apa yang kita laksanakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menulis sebagai sebuah strategi belajar matematika. Kenapa apa itu matematika? Matematika itu adalah bagian dari logika yang mempunyai pola, pattern, atau aturan, rule, dan alur berpikir yang logis dan sistematis. Jadi kalau belajar matematika itu tidak hanya anak pintar ngitung, pintar menjumlahkan, pintar mengalihkan, atau operasi-operasi yang lainnya. Tapi esensinya belajar matematika itu belajar berpikir secara baik dan benar sehingga mengerti aturan matematika, ya berpikir dengan pola, dengan aturan, dengan logis dan sistematis. Apa itu belajar? Belajar itu ada banyak yang mengatakan bahwa belajar itu menurut Skinner itu ada stimulus dan respon. Sementara untuk PAISE itu adalah interaksi lingkungan. Menurut dianya adalah proses kognitif lingkungan yang dijadikan sebagai informasi menambah pengetahuan yang baru. Nah, itu diantaranya singkat saya sampaikan beberapa yang mengatakan tentang belajar. Esensinya dari pendapat-pendapat tadi, belajar itu adalah proses perubahan perilaku karena adanya interaksi dengan lingkungan. Ya, jadi adanya dari lingkungan, maka orang akan menambah pengetahuan, menambah pintar
menambah pengalaman dan sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan belajar. Dia selanjutnya menulis. Kenapa menulis? Yang pertama, menulis itu merupakan sebuah kebutuhan mendasar dari manusia. Yang kedua, setiap orang memiliki potensi menulis kadar walaupun dengan kadar yang berbeda. Dengan menulis, pemikiran siswa yang masih mentah data akan lebih terkoordinasi secara lebih utuh. Menulis lambang kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya, menulis itu adalah menuangkan ide-ide kreatif dari manusia. Yang terakhir, menulis. Dengan menulis dapat diketahui kemampuan nalar seseorang. Namun menjadi catatan, menulis dalam matematika itu tidak sama dengan menulis pada umumnya. Karena apa? Karena matematika itu dikenal dengan bahasa simbolnya. Berbeda dengan menulis yang biasa. Kalau menulis yang biasa itu istilah yang disebut dengan ATM. Amati dan modifikasi. Tapi kalau dalam matematika itu ATM itu kurang baku. Karena apa? Karena banyak simbol-simbol yang memang harus dipahami, harus diketahui ketika dia melakukan penulisan dalam sebuah matematika. Ya, jadi itu yang jadi penekanan di sana. Matematika itu adalah bahasa simbol yang kemampuan menulisnya itu harus memiliki kemampuan tersendiri berbeda dengan kemampuan menulis dari pada umumnya, seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah strategi belajar. Kenapa saya katakan menulis sebagai sebuah strategi belajar? Karena diantaranya bahwa hasil penelitian PISA tahun 2018 bahwa menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih rata skor 371, sementara sains skor bahasa Indonesia 396 dan matematika 79. Penilaian membuat ini membuat Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Itu kemampuan membaca, ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian telah bahwa kemampuan menulis bangsa Indonesia itu lebih rendah daripada kemampuan membacanya. Walaupun dikatakan bahwa orang Indonesia itu pengguna WhatsApp kedua terbesar, ya bahkan di dunia. Tapi mereka membaca, menulis di WA, tapi pada saat dituangkan dalam tulisan formal, mereka akan merasa kebingungan. Ya. Mereka mereka tidak. Ya. Gimana Bu Yana, Bu? Nah, sekarang jelas Pak. Tadi repetan gitu tah. Repetan tadi, oke ya. Teruskan. Jadi ternyata kemampuan membaca bahasa Indonesia itu ada pada peringkat 72 dari 77 negara. Ternyata setelah diteliti juga kemampuan menulisnya itu juga bahasa Indonesia rendah daripada kemampuan membacanya. Ya. Karena apa? Karena menulis itu memang tidak terlepas dari membaca. Orang yang rajin menulis pasti dia sebelumnya akan rajin membaca. Karena apa? Dan membaca pengetahuan akan bertambah. Nah, ketika menulis akan betul. Suaranya hilang, Pak. Pak, suaranya hilang, Pak. Coba di itu mic-nya dipegang, Pak. Ini hilang suaranya, hilang. Oke. Ya. Ya. Sedap ya. Ayo nata buta. Siap. Halo. Mah, ayo nata saya. Ya, sok mangga, Pak. Oke, ya. Jadi ternyata dari penelitian menulis itu kemampuan peringkatnya di bawah daripada kemampuan membaca. Ya, itulah. Maka dalam hal ini saya sebagai pemateri menyajikan sebuah materi berjudul tentang menulis
menulis sebagai strategi belajar matematika. Walaupun tadi dikatakan matematika itu mempunyai bahasa tersendiri, ya, bahasa simbol. Nah, oleh karena itu, menulis dalam matematika itu adalah bahasa yang memerlukan menulis, berbeda dengan menulis bukan matematika. Karena bahasa matematika adalah bahasa simbol. Ya, itu yang harus jadi catatan kita semua. Menulis matematika berbeda menulis yang lainnya. Secara garis besar, menulis itu dalam matematika ada dua hal. Ada menulis secara informal dan menulis secara formal. Ya, menulis informal adalah misalnya yang pertama di dalam menulis dalam kelas, fokusnya ya menulis saja, menulis bebas seperti itu. Ya. Nah, yang kedua misalnya menulis autobiografi atau riwayatnya sendiri, kemudian menulis jurnal, menulis surat. Nah, yang formal itu lebih difokuskan kepada kebenaran ide tulisan itu sendiri. Ya, jadi kalau yang informal dalam matematika katakan itu adalah lebih kepada memfokuskan kepada kebenaran ide yang benar tidak. Sementara kalau dalam formal dalam matematika itu lagi, makanya dikatakan menulis formal dalam matematika. Contohnya proof atau pembuktian. Ada pembuktian dari kiri ke kanan, ada pembuktian dari kanan ke kiri. Itu pembuktiannya, itu langkah-langkahnya itu adalah jelas sekali. Tidak hanya ide kebenaran, tapi langkah-langkahnya pun juga ditentukan. Kemudian yang kedua summaries of artikel, jadi membuat rangkuman artikel sebuah jurnal, membuat rangkuman juga harus jelas benar. Kemudian research paper, penelitian, tulisan perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi, nah selain kebenaran kalau yang formal, selain kebenaran ide, juga kualitas tulisan juga itu diperhatikan. Itu diantara penulis daripada menulis dalam ya. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi menulis dalam proses pembelajaran sebagai proses belajar itu harus dilakukan di sepanjang pembelajaran berlangsung. Jadi kalau belajar mengajar matematika dari awal sampai akhir itu anak usahakan dia tidak hanya mendengarkan, tapi harus melakukan dengan cara menulis. Ya. Kenapa? Sebab matematika, belajar matematika itu adalah sebuah karakteristik tersendiri, berbeda dengan pelajarannya lain. Misalnya, karena dalam matematika banyak hitungan, yang proses perhitungan itu tidak dapat dilakukan tanpa dengan menulis. Nah, misalnya ada formula atau rumus tertentu, itu rumus itu tidak bisa cukup dengan dihafal saja, tapi harus kan bagaimana cara menggunakan rumus atau formula tersebut sehingga anak tahu menggunakannya langkah-langkahnya sehingga mendapatkan sebuah solusi. Nah, walaupun awalnya tidak niat menghafal rumus atau formula, tapi kalau dengan sering digunakan rumus atau formula tersebut, maka anak itu akan hafal dengan sendirinya. Itu pasti menulis, ya. Nah, berbeda dengan kalau dengan mapal misalnya Quran hadis. Kalau Quran hadis itu banyak hafalan. Itu banyak hafalan. Hafalnya itulah dengan dibaca sekian balik, 10 balik, maka ayat Al-Quran atau hadis tersebut akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau matematika seperti itu. Kalau matematika itu tidak perlu tidak hanya cukup dibaca, tapi harus ditulis menghafalnya. Jadi makanya dalam pembelajaran PR itu dalam matematika itu memang sangat-sangat diperlukan. Jadi PR atau pekerjaan rumah itu sangat diperlukan kepada anak karena apa? Dia supaya latihan menulis, bukan untuk membacanya. Tidak cukup membaca, harus dilihat dengan cara ditulis. Nah, jadi dalam matematika, oleh karena itu dalam matematika itu harus dilakukan secara dilakukan secara rutin, ya. Rutin. Ya, kenapa? Karena kalau sudah rutin,
nanti soal atau masalah yang dia kerjakan itu akan menjadi masalah yang rutin. Karena apa? Karena pola-pola pengerjaan matematika itu tidak jauh berbeda, walaupun beda soal pertanyaan, tapi sistem atau pengerjaannya, struktur pengerjaannya akan jauh berbeda. Akan seperti itu. Itulah soal rutin, ya makanya. Yang kedua, menulis itu harus menjadi sebuah keterampilan. Tadi kaitannya dengan bahasa simbol tadi. Kalau dia tidak pernah melakukan, maka dia tidak akan terampil menuliskannya. Ya. Misalnya bahasa hanya jika, kemudian ada dapat, kemudian itu bahasa-bahasa matematika yang punya simbol tersendiri. Ya, seorang itu untuk melatih dirinya dengan cara menulis sehingga menjadi sebuah keterampilan. Nah, yang ketiga, kenapa harus menulis? Karena matematika itu tidak perlu dihafal. Nggak perlu dihafal. Saya jadi dulu nggak pernah ngapal rumus matematika, tapi hafal dirinya gitu. Niatnya jangan dengan menghafal matematika, tapi menghafal niatnya adalah dengan cara mengerjakan, menggunakan formula itu dalam sebuah masalah atau soal matematika, sehingga formula dan rumus itu akan hafal dari sini. Akibat dari semua itu, maka peserta didik harus dilatih dan banyak mengerjakan soal atau di-drill dengan latihan-latihan matematika yang memang diperlukan. Saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang kesalahannya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, kalau ada hal yang kurang paham, disilakan. Terima kasih, mangga moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya, Bapak narasumber. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada para partisipan yang sudah hadir di sini untuk bertanya atau memberikan masukan juga boleh atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Silakan, boleh diketik atau raise hand. Silakan. Pak Agus, Pak Agus pakarnya matematika ya, Pak Agus Nana, boleh disilakan. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber. Pak Akon Makroni, terima kasih sudah hadir. Bu Linggamat, Bu Mega, terima kasih, dan terima kasih sudah hadir juga instruktur kita Bu Haji Nur Samsiah. Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh diketik atau boleh dibuka mic-nya. Kalau belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya, Pak. Untuk menulis dalam matematika itu apakah diberikan latihannya mulai dari sejak kecil atau ketika sudah besar, Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Moderator. Matematika itu dipelajari dari sejak dini, sesuai dengan perkembangan kognitif dan psikologinya. Dari TK pun mereka sudah belajar matematika, walaupun mereka dikatakan anak-anak ini kita belajar matematika, tidak seperti itu, ya. Tetapi dari sejak dini anak harus sudah dibelajarkan dengan matematika, ya. Di TK juga sama seperti itu. Kalau di SD sudah ada namanya matematika. Nah, dari awal sejak TK mereka sudah dikenalkan. Misalnya bahasa angka, bahasa huruf, mereka sudah dikenalkan dengan angka. Misalnya angka sebagai sebuah simbol, ya, simbol daripada bilangan. Angka sebagai bilangan itu sudah dikenalkan bagaimana sih cara menulis
Angka 1 menulis, angka 2 kenalkan juga dengan bilangan. Yang nomor 3 itu ada berapa jumlahnya, kan gitu ya. Dan angka dengan bilangan beda. Kalau angka itu kan lambang bilangan, kalau bilangan itu kalau jumlah, ada jangan jumlah seperti itu ya. Jadi kalau pengenalan bahasa matematika itu memang harus sudah diketahui sejak dini. Contohnya misalnya yang lainnya, contohnya ketika anak belajar menyusun ada berapa banyak, maka anak juga harus bisa menuliskan lambangnya. Oh, ini 5 buah, yang lambang 5 buah tuh berapa lambangnya, apa lambangnya, nggak seperti itu. Ya, itu diantaranya apa namanya dari sejak dini pekan matematika. Terima kasih. Baik Pak. Iya, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Agus Nana Nurjana. Saya bacakan ya Pak. Di zaman teknologi seperti saat ini, bagi siswa untuk mengerjakan tugas sangat gampang. Tinggal mencari berbagai sumber di internet dan masalah selesai. Lalu, bagaimana cara mengantisipasinya agar siswa tetap memiliki kemampuan menulis yang baik dalam matematika? Demikian Pak pertanyaannya. Oke. Internet memang banyak hal yang memudahkan seorang untuk mencarikan sebuah solusi. Esensinya bukan internetnya, tapi esensinya adalah dia menulisnya. Walaupun dia membaca dia membuka internet, tetapi jangan yang disajikan oleh kepada kita itu adalah bukan hasil internetnya. Esensinya dia harus tuliskan kembali dengan baik dan benar, dan dia paham, ya, dia paham. Nah, ketika kita harus husnuzon kepada anak, jangan suudzon kepada anak bahwa anak mengerjakan dengan internet, dengan dari hasil internet. Nah, tapi dari pemeriksaan itu harus cross check, biar suudzon kepada anak. Tapi anak sudah mengerjakan, coba anak ini kalian mengerti mana? Nah, biar terlatih, maka kita harus melakukan cross check kepada anak itu sendiri, sehingga kemampuan menulisnya kita akan terkontrol oleh kita. Hal itu akan memudahkan kalau orang mengerjakan dari internet, seperti itu ya. Tapi kalau untuk melatih menulisnya, memang anak jangan mengerjakan hasil dari aktivitas sendiri. Minimal dia harus menyalin menulis apa yang dia kerjakan. Itu benar seperti itu ya. Oke, itu bagusnya. Mudah-mudahan tidak bagus. Terima kasih. Ya. Atau Pak berarti gini ya Pak. Jadi kalau anak mengerjakan hasil dari internet itu nggak apa-apa, cuman jangan dilihat hasil akhirnya, ya harus ditulis dengan perjalanannya, apa begitu Pak? Dengan prosesnya untuk mendapatkan nilai akhir seperti itu harus ditulis gitu. Proses perjalanannya seperti itu Pak. Saya begini Bu, seorang guru kalau memeriksa pekerjaan matematika itu tidak hanya di akhirnya, tapi dengan nalarnya. Benar tidak nalarnya? Kalau nalar menulisnya benar dan nalarnya benar, itu pasti dia anak saya asumsikan dia anak sudah bisa menulis matematika. Tapi kalau kan ketahuan dia menulis pemikirannya atau menulis nyalin seperti itu akan ketahuan. Oleh karena itu maka guru yang memeriksa hasil pekerjaan anak itu harus mulai dari awal, dari pengerjaan diketahui, langkah pengerjaan, operasionalnya, sampai di akhirnya selesai ditemu solusinya seperti itu. Jadi jangan hanya akhirnya saja, tapi langkah-langkah pengerjaannya pun harus diperiksa. Iya Pak, tanggapan dari Pak Agus katanya berarti pembelajaran berbasis proses ya Pak? Ya memang harus begitu. Kalau pembelajaran memang proses, mulai penilaian berbasis proses, kemudian pembelajaran berbasis proses. Tidak di akhir, ya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi?
Siapa ini? Oh iya. Pak Saifullah silakan. Ibu Ratna, Ibu Mega, Ibu Lingga, Ibu Irni silakan. Pak Akon, Pak Ade Fuad silakan. Untuk kalau bertanya boleh di chat di bawah atau dibuka mic-nya langsung untuk bersapa langsung dengan narasumber silakan. Pak, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya atau yang lagi masih mengetik ya Pak. Saya bertanya Pak, saya kan kurang suka matematika gitu Pak. Nah, untuk menumbuhkan menumbuhkan apa ya, suka gitu ya Pak bagi murid-murid yang seperti saya itu bagaimana? Kayaknya satu aja Pak, saya aja yang kurang suka dengan angka Pak. Saya sukanya warna Pak, kalau lihat uang juga nggak suka angkanya Pak, saya lihat warnanya aja. Warnanya merah, saya suka. Ya, gimana Pak? Menumbuhkan suka itu. Silakan Pak. Ya. Ya. Oke, ya, terima kasih. Kalau ingin menemukan matematika dalam diri anak, itu memang harus ditanamkan dari sejak dini. Karena apa? Dalam perkembangannya atau dalam psikologinya bahwa kita tahu bahwa matematika itu adalah bukan pembelajaran atau yang memerlukan lebih dominan otak kiri ya Bu ya. Di mana otak itu adalah bekerja dengan data. Otak kanan bukan bekerja dengan data, lebih menggunakan otak kiri. Nah, dari sejak awal kalau memang anak kita tidak pernah dilatih untuk mengembangkan otak kiri, maka ketika besarnya pun akan susah untuk senang matematika, susah untuk belajar dengan data-data segitu. Contohnya lah yang kecil saja, ketika dari sejak kecil kita tidak dibiasakan belajar mengenalkan apa, misalnya gini, ketika anak kita jatuh bukan anak jatuh, ketika tidak pernah nanya kepada anak memang gebis gitu, gitu, nggak pernah nanyakan seperti itu. Nah, itu jawaban kenapa jatuh itu kan jawaban analisis. Jawaban analisis itu analisis yang memerlukan data. Nah, ketika anak menjawabnya, kenapa neng gebis gitu, kenapa jatuh gitu, maka dia jawabnya ada Pak hiji ayat tunggu teka tingali, kan ada tunggu, ada penglihatan data seperti semuanya. Kalau sejak awal tidak pernah dilatih itu, maka ketika besarnya akan tidak akan senang dengan hal-hal yang bersifat hitung-hitungan. Itu. Jadi ada latihan dari sejak dini. Jadi kalau itu susah memang, karena Pak awalnya memang susah, sudah tidak senang dengan hal data seperti itu. Jadi harus sejak dini, sejak dari rumah itu dibiasakan anak untuk mengenalkan hal-hal seperti itu yang harus yang terang. Jadi misalnya kalau misalnya orang tidak senang dengan matematika, tidak akan dari awalnya, misalnya di rumah itu belajarnya bisa senangnya belajar bermain musik, belajar menggambar. Nah, ketika dia belajar ketika besarnya yang tidak senang dengan data, dengan seni seperti itu, jadi otak kanan yang besar yang berkembang gitu. Jadi memang dari sejak dini itu harus ditanamkan pelajaran otak kiri. Jangan hal-hal sederhana saja kayak tadi, neng kenal dia tahu kenapa makan? Ya karena lapar Pak, karena ada bagaimana cara makannya kan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan macam analisis sehingga untuk menggugah anak untuk menjadi orang akan senang dengan data ya Bu ya. Itu diantaranya. Sehingga sudah besar itu maka terbiasa. Terus gimana kalau yang di sekolah? Nah, yang di sekolah sudah SPTA, mau tidak mau karena sudah di rumah matematika, maka tadi harus dilakukan dengan cara banyak latihan, ya banyak drill, tapi jangan dilatihan diloskan begitu saja, harus dibimbing sedikit demi sedikit pengembangan data tadi otak kirinya. Pun kenapa anak SD, anak SLTP kan masih berkembang otak kirinya seperti itu. Jadi masih memungkinkan untuk diarahkan ke sana. Ya mungkin. Terima kasih.
Ya, baik. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Nana. Saya bacakan ya Pak. Pertanyaannya, apakah kemampuan menulis siswa dengan tema non-matematika ada korelasi positif terhadap kemampuan penguasaan matematika bagi anak? Kemampuan menulis siswa dengan tema non-matematika Tema ada non-matematika. bagus. Ya. Kalau mah kudu penelitian heula bagus eta mah. Kudu penelitian heula ada korelasi mah. Saya ada rumusnya seperti itu bagus eta mah gitu ya. Tapi oke enggak apa-apa ya. Artinya tema-tema matematika yang esensinya begini. Dalam belajar matematika tidak hanya kemampuan penguasaan matematika. Artinya orang yang menguasai matematika itu berarti nalarnya sudah bagus. Nalar sudah bagus. Kenapa? Ketika dia mengerjakan, runtut nalarnya itu adalah sudah jelas. Jadi A, B, steppingnya jelas begitu ya. Salah satu matematika proficiency itu adalah mampu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu berarti tidak hanya komunikasi matematika, mengkomunikasikan yang non matematika. Contoh lah, kalau kita membuat proposal, membuat sebuah tulisan itu dikatakan baik apabila nalarnya jelas, steppingnya jelas, paragraf 1 ke paragraf 2, 3 ke paragraf 4 seperti itu. Itu jelas. Jadi kalau anak sudah bisa menulis matematika, insya Allah menulis tema non matematika juga akan baik pula. Karena gunakannya adalah kemampuan nalarnya. Ya, reasoningnya yang diperlukan. Jadi kalau nalar itu saya sebarkan, nalar itu adalah bagian urutan badan manusia, mulai dari kepala turun ke pundak, turun ke badan, ke kaki, itu urutan menulisnya. Gitu. Jadi ya kalau menulis itu jangan kepala dulu, langsung ke badan, balik lagi ke pundak, kemudian ke kaki, naik lagi ke badan, itu reasoningnya itu penalarannya jelas gitu. Nah, matematika nggak begitu nulisnya. Matematika itu adalah runtut dari kepala, pundak, ke badan, ke kaki, dan seterusnya seperti itu. Itu nalar matematika. Jadi dalam tulisan pun akan seperti itu. Ya, itu mungkin korelasinya bagus. Mudah-mudahan tidak bagus. Terima kasih. Ya, contohnya Pak Agus ya Pak ya. Berarti karena sudah sebagai guru matematika terbiasa menulis matematika, jadi dia penulis yang hebat ya Pak ya. Insya Allah itu Bu, kalau memang nalarnya bagus seperti itu. Tapi kadang-kadang begini, menulis matematika itu nalarnya yang jelas, tapi kemampuan matematika juga dilatih juga. Kan bahasa yang non matematika perlu dituangkan gitu. Nah, penguasaan matematika itu yang digunakannya nalarnya, runtutnya, menuangkan bahasa dalam non matematikanya itu sendiri gitu, ya Bu ya. Ngerti paham Bu ya? Iya. Ada kemampuan yang berbeda. Jadi ketika orang yang menguasai matematika, kalau dia mempunyai kemampuan menulis non matematika, nalarnya lah berlaku. Nalar matematika seperti itu. Boleh izin bertanya? Oh silakan, siapa ini Pak? Siapa yang bertanya? Saya Ujang Hidayatullah. Izin bertanya ya Bu ya. Pak Ujang. Iya, Saya silakan Pak Ujang. dari apa yang disampaikan tadi mengenai narasi siswa didik dalam konteks matematika. Pertanyaannya, solusi apa atau cara seperti apa agar siswa didik itu bisa menyenangi matematika? Tuh. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, sesuai dengan pengalaman Bapak, karena
yang saya temukan beberapa siswa didik itu kalau presentasinya sangat minus yang mencintai matematika. Kadang-kadang siswa didik itu alergi dengan matematika. Nah, pertanyaan saya, solusi tepat apakah atau cara seperti apa yang pernah Bapak Ibu temukan untuk memotivasi siswa didik agar mencintai matematika lalu mau menulis seperti apa yang tadi disampaikan? Mungkin itu saja. Saya Ujang Hidayatullah dari Tasikmalaya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak narasumber. Memang matematika menjadikan sesuatu yang mengerikan bagi anak, bagi yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Memang dari awal anak sudah ditakut-takuti dengan matematika. Gitu. Dari awal sudah takut dengan matematika, sehingga ketika besarnya pun mereka dengan matematika. Ketika belajar di rumah, kata ibu, ada PR, bisa gitu ya. Artinya apa? Dengan bahasa seperti itu, tertanam bahwa matematika adalah sulit. Oke, kalau jawaban yang pengalaman saya ketika saya mengajar, yang pertama Bu, Pak, bahwa kita terangkan kepada siswa matematika itu tidak sulit. Di mana tidak sulit, tentunya harus berikan sesuatu yang pembelajaran yang memang tidak menyulitkan anak, gitu. Kalau kita belajar, ketika langsung datang masuk ke rumah atau kelas langsung udah belajar matematika, ini rumusnya sedang kerjakan, pasti itu punya harapan bahwa matematika dulu penuh dengan rumus, ya. Matematika dengan rumus sehingga menyulitkan. Jadi yang pertama adalah guru sendiri punya sikap ya kepada bahwa anak-anak bahwa matematika itu mudah. Matematika itu adalah dalam kehidupan contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini sikap guru dulu ya Pak ya. Sikap dulu yang dulu. Yang kedua, agar anak bisa lebih mencintai matematika, itu berikanlah sesuatu yang menarik bagi anak itu sendiri. Pak, kalau kerjakan sudah tidak bisa, lagi tampung lagi, maka dia akan tambah benci lagi dengan matematika sendiri. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, memang kalau anak sudah sendirinya dengan dibiasakan sesuatu yang mudah, maka ketika anak diberikan sesuatu yang lebih pun mereka akan tertarik pula. Sudah dibiasakan yang mudah tadi, walaupun ditingkatkan lebih sulit lagi, maka akan lebih senang lagi dengan mengerjakannya. Jadi mau tunda-tunda banyak yang tadi itu. Ya, esensinya adalah sebagai pertama kita sebagai guru jangan a priori bahwa matematika anak-anak tidak bisa matematika tidak disenangi oleh matematika. Kalau guru yang punya sikap seperti itu, insya Allah pembelajaran pun akan tidak berhasil dan anak-anak pun akan antipati pada matematika. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau bertanya, boleh ditulis di chat di bawah ya. Ini materinya semakin memanas karena dengan matematika itu ya. Ada yang Bu Ade, silakan Bu Ade. Sepertinya ada Bu Ade ya. Bu Ade Rohima, silakan. Ibu Ratna. Boleh di chat di atas atau dibuka itunya mic-nya langsung ya, biar menyapa langsung kepada narasumber. Baik, sampai ya. Oh iya, Bu Mega, silakan Bu Mega. Langsung aja Bu Mega ya. Oh ya, ini Bu sedikit ke Pak Dr. Samjah ya Pak. Mangga. Kedengaran Bu? Ya. Siap. Ada Bu Mega. Lebu, Abdi mah. Ya ini Pak. Ya.
di kelas 6 khususnya gitu Pak, murid-murid saya kemampuan dalam menulis atau mempelajari matematika itu cukup rendah gitu Pak. Nah, meskipun itu sudah diulang, misalkan sekarang diberikan gitu ya Pak ya. Nah, ketika ada pertemuan lagi 2 hari yang akan datang, jadi istilahnya tuh anak barho Pak, seperti itu. Nah, yang ingin saya minta solusi dari Bapak, meningkatkan kecintaan terhadap matematika gitu Pak, khususnya buat murid saya. Aduh, saya sangat udah beberapa angkatan udah cara begini, cara begitu, masih saja seperti itu gitu Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Silakan Pak. Ya, mangga. Bu Mega, matematika sulit nggak, Bu? Apa? Menurut Bu Mega, matematika Bagaimana? sulit nggak? Enggak, Bu menurut Mega, saya, karena saya enggak, karena saya suka, suka matematika. enggak Oke. sulit menurut. Nggak sulit, suka matematika ya, Bu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal sama Ibu kalau suka dengan matematika, Ya, Ibu bisa bagi kepada anak, kenapa bisa suka dengan matematika di awal gitu. Kalau memang pengalaman itu salah menanamkannya, kenapa? Tadi kan saya tadi di awal bahwa untuk memotivasi anak belajar matematika itu diawali dari gurunya. Sebab oh gitu. gurunya Iya. ini Bu, sebab kalau gurunya di mana-mana di mindset siswa, satu guru matematika itu galak. Ya, Di betul Pak, betul sekali. Itu mindset sampai sekarang pun masih tertanam di otak mahasiswa bahwa satu matematika itu galak. Yang kedua, matematika itu sulit. Nah, di langkah pertama Betul. dari gurunya dulu. Gurunya dulu jangan bersifat, hilangkan image itu, dihilangkan kepada kalau kita mulai disukai dengan anak dengan metode sendiri, maka anak lama-lama dia akan suka dengan matematika seperti itu. Langkah pertama adalah gurunya dulu. Maka tadi Bu Mega senang dengan matematika nggak? Senang. Nah, tinggal pengalaman Bu Mega itu ketika ada anak, kenapa saya senang matematika begitu? Jadi sejak kecil sampai sekarang. Ya, Belum pengalaman diterapkan itu Pak ke anak. Nah, Iya, apa? belum dikatakan. Nah, itu misalnya kenapa untuk memotivasi jangan dikasih materi seperti itu, jangan. Awalnya dulu gitu, nanti lah akan senang dengan matematika. Jadi kita dulu bersikap dulu, hilangkan itu kepada anak bahwa guru matematika itu adalah, hilangkan itu dulu. Yang kedua, hilangkan image bahwa anak matematika itu adalah, dengan cara apa? Dengan memberi sesuatu yang merangsang dia dan dia senang dengan bekerja dengan matematika. Lalu akhirnya dia lama-lama dia sudah terbiasa. Ya, boleh aja kalau sudah terbiasa nanti dia soal dia agak rumit. Kenapa? Dia sudah terbangun minat untuk belajar matematika ini. Tapi di awal tadi. Oh yes. Nah, guru sendiri jangan. Saya berapa tahun ada matematika itu pada anak. Ih, guru matematika galak. Dari mana-mana seperti itu. Ya, dulu juga sama. Dan ketika guru saya juga galak. Tapi kalau mengerjakan hukuman, mau ada hukuman lagi itu. Gitu ya. Nah, itu yang menerap di anak. Jadi SD sama SMA pun sama seperti itu. Oke, itu ya Bu ya pengennya jawaban Dapi. Mohon. Ya, terima kasih Pak. Mangga. Terima kasih Bu Mega. Barangkali ada waktu. Tidak kedengaran. Dia akan Pak. Silahkan jika nah kayak sama dapat ayah Bu Ade. Nah ini ada Bu Ade ya. Dari Bu Ade saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum, izin bertanya ya Pak. Saya punya permasalahan dengan anak saya sendiri.
ketika saya mengajarinya matematika di rumah, kadang anak merasa enggan, kurang tertarik. Akan tetapi untuk mapel lain seperti sosial dan bahasa, dia antusias sekali. Suatu ketika ditanya, kenapa sepertinya tidak tertarik belajar matematika? Bu Nur Halimah, Iya, iya. tolong ada yang bocor Bu Nur Halimah. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Diulang lagi ya Pak ya. Oke, Nah, ketika anaknya itu ditanya, kenapa sepertinya tidak tertarik belajar matematika, dia menjawab, matematika mah liur. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi permasalahan itu? Oh, berarti anaknya Bu Ade ini Pak, katanya lebih suka untuk pelajaran sosial dan yang lainnya mah biasa kalau mengerjakan tugas itu semangat gitu ya Pak. Tapi kalau pas pelajaran matematika ditanya teh kenapa kok kayaknya tidak tertarik? Matematika mah liur. Nah, kumaha teh solusinya Pak? Mana Pak? jadi matematika liar itu ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan. Mungkin karena dari bawaan dari rumahnya, ya, bawaan dari rumahnya. Nah, yang kedua mungkin dampak dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah, gitu ya. Kalau yang di rumah misalnya Bu Ade kecil, anak Bu Ade itu tidak pernah belajar, tidak pernah diajak untuk berpikir analitis. Tapi dia senangnya mungkin belajarnya mungkin ya Bu ya, saya nggak tahu, mungkin jawaban saya salah seperti itu. Tapi mungkin ketika Ibu Ade punya anak, ketika anak kecil itu tidak pernah diajari atau tidak pernah diajak anak itu berpikir secara analitis. Artinya kenapa? Kenapa dia liar? Berarti otak kirinya kurang berjalan, kurang berkembang. Karena memang dari jantung kalau kurang dikembangkan, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dampak dari pembelajaran di sekolah. Mungkin didikannya sudah baik, diarahkannya pembelajaran seperti itu, ya. Tapi ketika di sekolahnya, mungkin karena gurunya tidak disenangi, gurunya membuat anak jadi liur, anak jadi pusing. Contohnya seperti ini, contohnya guru yang ngajar tidak pernah persepsi, tidak pernah apa-apa, tidak pernah makan, tidak pernah memotivasi. Misalnya tahu-tahu anak-anak kan buka bukunya halaman sekian, kita ambil tentang sekian. Nah, tulis judulnya. Hari ini materinya misalnya tentang teorema Pitagoras. Ini rumusnya, ini gambarnya. Nah, kan kalau mindset seperti itu, hasilnya apa? Hasilnya akan mengakibatkan siswa akan memandang bahwa itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan hitung-hitungan seperti itu. Karena apa? Dari awal tidak dibangun dulu anaknya. Tidak dibangun dulu untuk senang dengan matematika. Langsung beres karena matematika seperti itu. Langsung hitung-hitung. Jadi dalam pikirannya adalah matematika adalah perhitungan. Makanya tidak sedikit ketika saya nanya kepada siswa-siswi, udah matematika itu apa sih? Ya apa? Matematika itu hitungan, Pak. Ilmu berhitung. Matematika itu apa sih? Matematika itu adalah mengalihkan. Matematika itu apa sih? Matematika itu adalah menjumlahkan, mengurangi, membagi, ada seperti itu. Nah, kan jawaban semua jawaban hitungnya semuanya akan begitu. Nah, dari jawaban itu sudah tergambar bahwa anak memandang matematika sesuatu yang penuh dengan hitungan, yang menyulitkan. Tidak digambarkan matematika apa sih? Matematika tidak diajarkan, yaitu belajar berpikir benar, belajar dengan jujur. 2 tambah 2 berapa? 4. Nggak boleh menjawab 5. Karena apa? Kalau 5 jujur, tapi harus 4 begitu. Itu tidak ke sana dulu, belajar kejujuran, belajar berpikir dengan benar, belajar runtut, bukan itu. Matematika adalah ya tadi berhitung, perkalian, bagian dan sebagainya seperti itu ya. Itu mungkin dari pembelajaran. Ya.
Ya mudah-mudahan putra Bu Ade ya itu mungkin bisa lebih kembangkan lagi dengan ibu bisa membimbing bisa membimbing lagi, mendidik lagi ya, supaya ibu lebih senang dengan matematika. Tapi kalau memang sudah tidak sesuai dengan matematika, jangan dipaksakan ya Bu ya. saya tidak menjamin orang yang belajar matematika susah kok. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu ya tidak puas ya Bu ya. Terima kasih. Iya Pak, betul. Bu adeknya belum puas Pak. Ini ada lanjut pertanyaannya katanya Pak. Sambung pertanyaannya ya Pak. Nah, bagaimana Pak cara memaksimalkan otak kirinya agar dia mau mulai menyukai matematika? Kadang kita emaknya kalau ngajarin lama-lama suka emosi gitu Pak. Nah gitu bagaimana Pak? Oke. Memang kalau otak kiri ini maka harus sejak dini sih Bu ya. Harus dilatih sejak dini, sejak dini anak belajar berpikir analitis. Ditanya dengan hal yang kecil misalnya. Jadi kalau ditanya jangan hal-hal yang sifat praktis saja. Misalnya kalau sejak tanya seperti itu. Tapi Neng, benar keberangan gitu. Kenapa ini gitu? Ini pertanyaan yang mengapa, kenapa itu analitis. Yang pertanyaan yang memerlukan jawaban yang dia mengumpulkan beberapa data yang harus dituangkan seperti itu. Latihan kalau dalam matematika seperti itu. Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, yang kedua, kata Imam Syafi'i mengatakan begitu, lepaskanlah anak untuk diajari oleh orang lain ya, atau merantaulah biar bertemu dengan guru yang lain. Artinya apa? Kalau emaknya bapaknya ajar memang begitu keadaannya, kadang nggak sabar gitu. Imam Syafi'i sudah mengatakan itu, jadi harus merantau Bu, jangan belajar pada orang tua. Bukan nggak boleh ya, tapi memang karakter fisiknya kalau orang tua memang seperti itu ya. Tapi belajarlah orang lain, sehingga kalau memang anak ibu tidak oleh ibunya, oleh emaknya begitu lama-lama emosi karena nggak bisa ya memang begitu. Kadang kalau emak mengajari kalau jangan ibu, saya juga sama kalau tidak sabaran begitu ya. Makanya saya kalau belajar matematika nggak saya ajarin, udah aja kasih soal kerjakan seperti itu aja, nanti hasilnya saya periksa aja seperti itu nantinya. Matematika siapa? Ya gurunya atau orang lainnya gitu ya. Itu soal siapa yang ngajarinya ya Bu ya. Jadi sudah sejak ini tumbuhkan, dilatih anak belajar atau ditanya dengan beberapa hal pertanyaan yang bersifat analitis yang memerlukan jawaban yang memerlukan banyak data ketika dia menjawab. Terusnya punya pengintan gitu kan. Yuk, mangga Bu Doi. Pengintan berikan anak pada ahlinya. Untuk belajar, berikan anak untuk belajar pada ahlinya gitu. Yang dipasang naon gitu. Bu ya. Selalu terima kasih Bu Ade ya. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Tapi memang begitu Pak, sebentar ya Pak ya, sambil menunggu yang lain, saya boleh itu dulu bertanya dulu atau curhat dulu gitu Pak. Tapi memang itu ya Pak, untuk mengerjakan matematika yang kurang suka itu bisa jadi dari sekolahnya juga mungkin ya Pak ya, cara menyampaikannya. Kadang anak tuh mengerjakan, ini kerjakan, apaan sih Bun, ngerjakan ini nggak penting banget, buat apa katanya gitu Pak, buat apa? Maksudnya apa manfaatnya gitu, kayak misalnya bagi-bagi gitunya, bagi masih standar itu kalau anak SD ya nggak, ini buat apa Bun, dipakai buat apa gitu, maksudnya berarti mungkin harus diberitahukan manfaatnya dulu ya Pak ya. Ini berhitung ini manfaatnya apa gitu ya Pak ya. Kalau melakukan sesuatu tuh harus dikasih tahu dulu manfaatnya mungkin ya Pak ya, gitu ya Pak.
Begini Bu, masih banyak guru-guru matematika sekarang nggak mengajar matematika tuh langsung ke to the point materinya Bu. Satu, materinya langsung buka halaman sekian. Ini materinya ini, bukunya sekian. Satu itu. Yang keduanya, buku-bukunya sekarang pun, buku matematika, itu masih marah ke sana. Banyak yang marah ke sana. Dan gurunya enak dengan seperti itu, gitu. Ya. Yang akibatnya apa? Tadi ya, bahwa anak tidak diawali dengan dikenalkan dengan matematika yang ada di lingkungannya. Yang seharusnya kan matematika dari lingkungan, matematika dari lingkungan, dari alam sekitar kita, dari sekitar kita. Contoh yang namanya bangun datar, kemudian kubus, ada di sekitar kita, segitiga, ada di sekitar kita. Kenapa kita nggak belajar, nggak jarang guru yang belajar yang membawa mereka ke alam atau dengan pengalaman mereka yang ada di rumahnya. Banyak gurunya seperti itu. Yang akibatnya yang naon sih kerjakan mungkin matematika. Bahkan ketika saya tanya anak mahasiswa atau anak LTA, saudara pernah belajar integral? Apa? Bu, pernah belajar, Pak. Cing, jangan naon manfaatnya. Nggak tahu. Dia belajar integral, pernah belajar unan, tapi ketika dia tanya, naon sih belajar begitu? Dia nggak tahu jawabannya. Ya dia belajar aja seperti itu. Memang satu itu kalau memang belajar matematika manfaatnya memang luas sekali. Tapi esensi dari matematika tidak. Ya, mohon maaf Pak Dokter, waktunya sudah habis sebentar lagi. Iya. Ya. Oke. Silakan Pak Dokter langsung aja membuat kesimpulan ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa menulis itu sebagai sebuah matematika itu dapat dilakukan dengan secara rutin dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi habit di anak ketika dia mengerjakan matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menulis matematika anak akan belajar nalar, dalam kehidupan. Jadi nalar itu nampak dalam sebuah perilaku, dalam sebuah pembicaraan, dalam sebuah tulisan, yang lainnya seperti itu. Jadi menulis dalam matematika itu sangat penting sekali. Nah, dasarnya adalah dengan materi matematika yang diajarkan dari TK sampai ke TA bahkan perguruan tinggi. Itu saja mungkin. Terima kasih dan mohon maaf Bapak sekalian kalau memang ada hal yang kurang puas dan memang saya bukan pemuas hati Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih, mohon maaf segala kurangannya dan kita akhiri saja dengan sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materinya tentang menulis sebagai strategi belajar matematika, dan ini sangat seru sekali ya, sangat panas sekali sehingga sudah waktu habis kita masih betah di ruangan ini ya. Dan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah hadir pada sesi ini. Untuk selanjutnya saya sebagai moderator mohon diri, mohon maaf atas segala salah kata, dan selanjutnya saya berikan kepada Ibu host, Ibu Nur Halimah sebagai host. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dei selaku moderator dan Pak Dokter yang telah menyampaikan materinya ya Pak. Tentunya sebagai pendidikan yang profesional, pendidik yang profesional itu harus dapat menerapkan strategi yang efektif. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Instruktur yang telah selalu mendampingi. Saya tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.